محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan tarawih Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada yang dimuliakan Allah. Lebih-lebih sesepuh kita Bapak Profesor Arma Abdullah yang istiqomah sampai hari ini menjadi jamaah sejak masjid ini dibangun sampai sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Di dalam ayat 18 surah At-Taubah yang tadi saya nukil, Allah menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Ini pengertian normatif bahwa orang-orang yang bisa memakmurkan masjid hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga tidak mungkin ada orang beriman kepada Allah dan hari akhir yang tidak memakmurkan masjid-masjid Allah. Kemudian di kalimat berikutnya dalam ayat ini Allah memberikan petunjuk teknis memakmurkan masjid itu. Aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi memakmurkan masjid itu tidak sekedar mengurus bangunan masjid, keindahannya, kebersihannya, rapinya. Sebab kalau hanya demikian, orang kafir lebih pintar. Ini Allah menyinggung di dalam ayat ke-17-nya. Ya. Lakana minal musyrikina ayamuru, ya, makana itu ya. Itu. Minal musyrikina ayamuru masajidallah. Dan tidaklah layak, tidaklah pantas dan tidaklah mungkin orang-orang musyrik itu bisa memakmurkan masjid Allah. Syahidina ala anfusihim bil kufr, sedang diri mereka sendiri mengakui bahwa mereka itu kafir. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari khalidun. Maka sia-sialah amal mereka ngurusin masjid itu dan mereka akan berada di neraka kekal abadi. Karena ayat 17 ini Allah menjawab pernyataan orang-orang musyrik dan kafir Quraisy yang merasa lebih baik ngurusin Masjidil Haram yang megah, yang bagus dibanding Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang ngurus Masjid Quba yang baru didirikan di Madinah yang sederhana sekali, ya. Mereka menyediakan air minum untuk yang datang berjamaah, menyediakan ihram untuk yang mau tawaf, mau sa'i, ya, menyediakan penginapan untuk orang yang bermalam mau haji mau umroh. Tapi Allah mengatakan tidak,
mereka tidak mungkin, tidak layak, tidak pantas disebut memakmurkan masjid. Maka terus innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir ila akhir ayat. Jadi secara teknis tugas daripada takmir masjid itu adalah aqimis shalah, menegakkan sholat. Artinya apa? Memobilisasi komunitas di sekitar masjid untuk berbondong-bondong sholat berjamaah di masjid, tidak di rumahnya masing-masing. Ya, sekarang ini masjid-masjid baru meneriakkan adzan, belum melaksanakan adzan, karena hanya nyalakan speaker hayya 'alas shalah. Itu yang masih di jalan-jalan, dan muslim yang sudah dewasa belum sholat tidak pernah didatangi diajak sholat. Itu namanya belum melaksanakan adzan, baru meneriakkan kalimat adzan. Bahkan Nabi sampai pernah mengatakan, saya itu ingin menyuruh seseorang untuk adzan, saya akan menyuruh seseorang menggantikanku sebagai imam. Aku akan mengajak berapa orang bawa kayu bakar, akan saya bakar rumah orang-orang yang tidak memenuhi panggilan berjamaah. Sampai begitu tegasnya Rasulullah. Jadi yang namanya takmir masjid itu wajib, bukan meneriakkan adzan, tapi melaksanakan adzan, memobilisasi, mengorganisir, menggerakkan komunitas muslim yang ada di sekitar masjid itu untuk sholat berjamaah. Maka harus terukur jumlah jamaahnya dari waktu ke waktu, itu ada peningkatan. Yang kedua, wa'atuz zakat. Kewajiban takmir masjid yang kedua, mensejahterakan jamaahnya supaya bisa membayar zakat, bukan terus-menerus malah menjadi mustahik. Maka bukan masjid kalau tidak ada program pemberdayaan ekonomi jamaahnya, itu namanya musola, hanya tempat sholat saja. Kalau sampai jamaahnya tidak berubah kondisinya, mustahik terus gitu ya. Nah, maka dana masjid itu harus dioptimalkan, membangun kesejahteraan bagi jamaah, supaya jamaahnya itu bisa membayar zakat. Ini kami coba dulu tahun 2003, kita mulai kotak masjid itu kita bedakan. Ini kotak pemberdayaan ekonomi, ini kotak untuk operasional, ini kotak untuk yatim, ini kotak untuk bantuan pendidikan. Dulu di Masjid Jogokarian itu muzaki hanya 19, zakat mal setahun hanya 5 juta. Sekarang ada 659 muzaki dan zakat malnya 2,9. 80% dulu mustahik. Dan itu sangat relevan dengan jumlah jamaah nanti. Ketika kesejahteraan kesejahteraan masyarakat meningkat, jamaah juga penuh. Ya. Karena orang yang sejahtera itu mulai memikirkan kehidupan rohaninya. Tapi kalau orang miskin itu susah. Apalagi sholat, Pak, cari makan aja nggak cukup waktunya, katanya begitu ya. Jadi tidak bisa masjid itu tanpa pemberdayaan ekonomi. Meskipun besar, itu namanya tetap musola. Karena fungsi masjid itu 3 itu tadi. Aqimis shalah wa atuz zakat. Bukan sekedar mengelola zakatnya, tapi bagaimana membuat jamaahnya itu menjadi muzaki, bukan sekedar mustahik. Ibadah kaum muslimin itu sumber kesejahteraan. Kalau ini dikelola dengan baik, tidak mungkin sebetulnya kemiskinan itu banyak di kalangan muslim. Ya, contoh paling sederhana begini, sholat. Dari peci, baju, sarung, itu sumber ekonomi. Ya, kalau saya pakai peci hitam begini, yang untung orang Gresik itu. Tetangga saya nggak bisa kerja, maka kami buat peci batik Jogokarian. Sekarang 30 kakak bekerja membuat peci ini di kampung. 30 kakak itu. Sekarang orang ke Jogja mungkin lebih banyak cari ini daripada cari blangkon. Ya, jadi bahkan sekarang di Pedan, ya Klaten itu sekarang udah membuat ini dengan kelas yang lebih murah.
Di Pasar Beringharjo, di Malioboro, di mana-mana sudah banyak sekarang peci batik Jogokarian ini. Ya. Baju, karena batik tulis tadinya hampir tumbang itu para pengrajin. Nah, tapi ketika kita buat corak motif khusus batik Jogokarian, sekarang menggeliat lagi. Ya. Belum nanti sarung dan lain sebagainya. Haji, jamaah haji itu 4 bulan selama di Tanah Suci, menurut data IDB, itu menghabiskan belanja 950 triliun kalau dirupiahkan. 4 bulan aja. Siapa yang menikmati? 40% untuk transportasi udara. Artinya penikmat dana haji adalah 2 perusahaan pesawat, Boeing sama Airbus. Ya, itu. 15% jamaah haji itu belanja untuk oleh-oleh. Dari peci, sorban, jubah, tasbih, sampai boneka unta yang bisa nyanyi marhaba. Itu 90% buatan Cina. Jadi Amerika, Cina, ya, transportasi darat juga sekarang Cina. Saudi hanya dapat 10% dari penjualan aftur pesawat. 10% saja. Itu yang punya ibadah haji kita. Idul Kurban. Di Mina, Jabal Kurban, 4 hari. Hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari Tasyrik, domba, hanya domba saja, belum dihitung sapi sama unta. Domba yang disembelih di Mina 4 hari itu 2.900.000 ekor. Itu semua diimpor dari New Zealand. Kita yang punya kurban. Saya hitung di Indonesia ini ibadah kurban dan akikoh 1 tahun itu sekitar 2,7 triliun dana masyarakat untuk membeli kurban dan akikoh. Ini juga belum menjadi sumber kesejahteraan umat. Ya. Jadi semestinya para peternak kita itu sudah sejahtera itu mengelola kurban sama akikoh. Pasarnya ini masih luar biasa. Apalagi bisa kerjasama dengan Saudi menyediakan kurban untuk di Mina selama musim haji. Tapi sekali lagi, masjid-masjid baru ngurusi bangunan, masih belum beranjak seperti orang musyrik dan orang kafir. Pengurus masjid itu yang diurus bangunannya, buat menara yang tinggi, buat ini orang-orang miskin tidak pernah dipikirkan di kiri kanan masjid. Ini belum melaksanakan fungsi ketakmiran. Itu namanya musola kalau belum ada begitu. Meskipun besar, itu masih musola. Masjid kampus ini seharusnya tidak ada mahasiswa putus kuliah karena biaya. Tanggung jawab masjid kampus. Ya. Tidak pantas kalau ada mahasiswa UGM itu putus kuliah karena biaya. Ada masjid kampus. Dosa kalau takmirnya itu hanya menghabiskan uang untuk memelihara dan merawat bangunannya saja. Sama dengan orang musyrik dan kafir kerjaannya, ngurusin bangunan bukan ngurusin umat. Ya. Ini ayat 17 itu tadi. Surat Taubah itu. Dan yang ketiga adalah membangun keteguhan, keberanian untuk menegakkan kebenaran. Maka tidak boleh masjid-masjid dan orang-orang masjid takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau ini bisa dilaksanakan, insya Allah umat Islam akan bangkit, dan itu dimulai dari masjid. Terakhir, insya Allah kalau kita melakukan itu, Allah yang akan memberikan petunjuk. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu dijadikan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.